Di dunia masa depan, kekayaan bukan lagi menjadi tujuan orang kaya. Mereka meninggalkan uang dan kebebasan di belakang. Memilih tinggal di penjara yang disebut sebagai kota bawah tanah. Di sini mereka harus mengikuti aturan hidup yang ketat. Bangun dan makan tepat waktu setiap hari. Bahkan ke toilet pun tidak terkecuali. Bagi para kaya ini, kesehatan adalah yang paling mereka pedulikan. Karena lingkungan bumi telah tercemar parah. Manusia yang selamat hanya bisa bersembunyi di bawah tanah. Dan hanya yang beruntung yang bisa dipilih. Menuju surga tersembunyi yang disebut Pulau Surga. Katanya, itu adalah satu-satunya tempat di bumi yang tidak tercemar. Meskipun di markas bisa hidup layak, namun orang masih merindukan dunia luar. Mengejar alam dan kebebasan adalah fitrah manusia. Ada satu kelompok orang yang bisa langsung pergi ke Pulau Surga, yaitu ibu hamil yang akan segera melahirkan. Namun dunia bawah tanah yang tampak harmonis ini, sebenarnya menyimpan konspirasi besar. Dasan adalah salah satu dari selama 3 tahun yang lalu datang ke sini. Hari ini dia terbangun lagi dari mimpi buruk yang sama. Setiap pagi dia harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Namun ketika dia sampai di toilet, asisten pintar memberitahunya bahwa kadar asam uratnya sangat tinggi. Perlu memperhatikan pola makan. Daesan sangat kecewa, karena jika kondisi kesehatan bermasalah, maka dia kehilangan kesempatan untuk ikut undian. Maka dia memutuskan untuk periksa kesehatan di pusat medis. Saat dalam perjalanan ke restoran, daftar pemenang hari ini diputar di layar besar. Seorang pria botak yang baru datang 6 bulan menjadi pemenang. Dia begitu senang sampai tak bisa menahannya. Namun pria di sampingnya membuka layar karena terlalu terkejut. Aku pergi ke pulau. Kita akan memiliki banyak kesenangan. Daesan segera tiba di pusat medis. Dia menjelaskan kondisinya kepada Dr. Carl. Carl segera melakukan pemeriksaan menyeluruh untuknya. Dia mengeluarkan tabung pisau logam. Puluhan laba-laba nanai kemudian jatuh di wajah Daesan. Dengan cepat laba-laba ini merayap masuk ke bola matanya. Setelah masuk ke tubuh, laba-laba ini akan memindai seluruh tubuhnya. Akan dikeluarkan melalui urin setelah 24 jam. Sehingga hasil pemindaian bisa didapatkan. Saat menunggu hasil, Daesan pergi ke area kerja. Dia mengeluh kepada rekan kerja tentang kebosanan dan keterbatasan hidup. Mereka hanya boleh makan makanan tertentu. Hanya boleh mengenakan pakaian putih. Pekerjaan juga tidak menyenangkan. Setiap hari hanya menyuntikkan nutrisi. Namun mereka tidak tahu kemana nutrisi ini akhirnya mengalir. Namun saat mereka sedang berbicara, kolega Mary tiba-tiba terjatuh. Dibawa pergi oleh staf. Ternyata Mary akan segera melahirkan. Dia sangat bahagia. Karena itu berarti dia akan pergi ke Pulau Surga. Di tengah doa restu dari semua, Mary didorong oleh petugas medis ke ruang persalinan. Namun pada saat itu juga, Dasa tiba-tiba mematikan komputernya. Dia berbohong bahwa komputernya rusak. Perlu pergi ke departemen perbaikan untuk melaporkan. Atasan memiliki urusan mendadak. Maka memberikan kunci kepada Dasa. Memintanya untuk mencari insinyur sendiri. Dasa menemukan teman baiknya, Matt. Matt tidak hanya pandai berbicara. Selalu diam-diam membawa minuman keras untuknya minum. Setiap kali minum, Dasa selalu penasaran dari mana Matt mendapatkan minumannya. Lagi pula, bumi sudah tercemar. Barang seperti minuman keras sudah tidak ada lagi. Namun setiap kali Dasa bertanya, Matt selalu terlihat tidak suka. Dia memperingatkan Dasa untuk tidak bertanya hal yang seharusnya tidak ditanyakan. Dan juga memberitahunya, jangan memberitahu siapapun tentang minum-minum mereka. Ketika Matt dipanggil dengan mendesak oleh rekan kerja dari departemen lain, gunung besar tinggal sendirian di sisi. Dia merasa agak bosan. Lalu mulai berjalan-jalan di kantor. Tanpa sengaja menemukan lorong kecil yang tak mencolok. Di tempat yang terpencil ini, dia terkejut menemukan seekor ngengat hidup. Hal ini membuatnya bingung, karena katanya lingkungan di luar tidak lagi cocok untuk kehidupan makhluk hidup. Bagaimana ngengat ini bisa bertahan hidup? Dia penasaran menangkap ngengat itu, dan menyembunyikannya dengan rapat. Kemudian Dacian menemukan pacarnya, Waji, dan menceritakan tentang ngengat misterius itu padanya. Waji juga terkejut setelah mendengarnya, dan mengatakan bahwa dia juga ingin melihatnya. Namun pada saat itu juga, layar di ruang tunggu kembali mengumumkan daftar pemenang baru. Nama Waji tertera di dalamnya. Dia akan segera dikirim ke Pulau Surga. Berita ini membuat Dacian merasa senang dan sedih. Dia senang karena Waji akan memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan yang indah. Sedangkan yang membuatnya sedih adalah Waji akan segera pergi dari sisinya. Dia tidak punya mood untuk melihat ngengat kecil itu. Meskipun hatinya sedikit kecewa, namun dia masih memberikan restu untuk kehidupan baru yang akan dimulai oleh Waji. Namun malam itu, Dacian kembali bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, dia melihat kapal pesiar mobil dan Suster Wa yang tenggelam. Mimpi ini membuatnya terbangun dengan kaget. Dia tiba-tiba memperhatikan seekor ngengat di sampingnya. Untuk mengungkap asal-usul ngengat tersebut, dia kembali ke tempat menemukan ngengat. Dia melepaskan ngengat tersebut. Lalu dia mengikuti arah terbang ngengat itu dan memanjat saluran ventilasi. Yang membuatnya terkejut adalah, akhirnya dia sampai ke lantai bawah. Agar tidak ketahuan, Daesan menemukan seragam perawat. Berhasil menyamar menjadi staf. Dia menyusup ke berbagai ruangan. Ternyata menemukan rahasia yang mengejutkan. Dia melihat melalui kaca, Mary sedang berbaring di meja operasi. Dan berhasil melahirkan bayinya sendiri. Mary ingin memeluk bayinya.
namun ditolak oleh dokter. Dokter mengikat kedua kakinya, dan terus menyuntikkan cairan tak dikenal ke tubuhnya. Setelah beberapa kali kejang, Mary tiba-tiba meninggal. Daesan terpaku oleh pemandangan di depannya. Dia tidak bisa mengerti. Bukankah Mary seharusnya pergi ke Pulau Surga? Mengapa dokter membunuhnya? Saat itu, perawat membawa bayi keluar dari ruang operasi, dan masuk ke ruangan lain. Yang membuat Dacian terkejut adalah, wanita di ruangan itu ternyata mirip persis dengan Mary. Sementara itu, seorang pemenang lainnya akan diekskavasi. Pria botak itu berjuang untuk melarikan diri, namun akhirnya ditangkap kembali oleh pengawal. Dacian sangat terkejut setelah mengetahui kebenaran. Dia segera masuk ke asrama wanita, memberitahu janda bahwa Pulau Surga sebenarnya tidak ada. Dia menarik janda itu melarikan diri dari tempat kejadian. Namun Carl juga menemukan keanehan Dacian. Dia memerintahkan pengawal untuk mengejar. Dalam sekejap tim keamanan mengejar dua orang yang sedang melarikan diri. Setelah kejar-kejaran sengit, Dacian dan janda berhasil melarikan diri ke lantai bawah. Mereka pikir mereka aman. Namun tanpa disangka mereka jatuh ke ruang kultivasi. Semua yang mereka lihat membuat mereka terkejut. Di ruang kultivasi terdapat banyak klon manusia setengah jadi. Setiap klon memiliki pemutar video di depannya. Tujuannya adalah untuk menanamkan informasi tentang akhir dunia dan Pulau Surga kepada mereka. Ternyata Pulau Surga sama sekali tidak ada. Orang-orang di pangkalan itu bukanlah manusia yang selamat. Semua orang adalah klon. Namun pada saat itu juga, tim keamanan kembali mengejar mereka. Dengan perlindungan dari cahaya redup, Daesan dan Guaji sekali lagi lolos dari kejaran. Mereka naik lift keluar pangkalan. Setelah melewati penghalang elektronik, mereka baru menyadari, ternyata pemandangan pulau misterius semuanya virtual. Setelah mereka melarikan diri dari bawah tanah, mereka kaget menemukan bahwa dunia luar tidak tercemar sama sekali. Saat ini, Carl di sisi lain juga belajar. Berita tentang Daesan dan Guaji melarikan diri dari pangkalan. Dia segera mengirimkan bawahannya, Lao Bai, untuk memulai operasi pengejaran menyeluruh. Langsung setelah itu, dia muncul di ruang rapat kepada sekelompok elit kaya global, menjelaskan keunggulan produk cloning. Kata Carl, asalkan pembeli memberikan sampel gen, dia bisa menghasilkan klon. Dengan begitu, apapun masalah organ dalam tubuh pembeli, dapat digantikan dengan klon, sehingga mencapai keabadian. Namun Carl tidak mengungkapkan kebenaran tentang klon manusia. Dia memberitahu semua orang, meskipun klon tersebut tampak seperti manusia, namun sebenarnya hanya digunakan sebagai kerangka untuk memproduksi organ. Mereka tidak memiliki kesadaran atau kemampuan berpikir. Organ yang diambil dari tubuh mereka dapat digunakan dengan aman. Sementara itu, Daesan tertarik dengan sepeda motor yang lewat. Meskipun dia berusaha mengejar, tetapi masih belum bisa mengejar. Namun pada saat itu dia melihat papan petunjuk di pinggir jalan. Itu adalah tanda dari kotak korek api Matt. Mengikuti petunjuk, mereka berhasil menemukan Matt yang sedang berpacaran. Pacar Matt sangat menyukai gelang pasangan yang mereka kenakan. Dia meminta Matt untuk membelikannya dengan keras. Namun Matt sangat bingung, karena gelang ini bukanlah perhiasan biasa, melainkan tanda klon. Daesan dan suster janda juga mengetahui kebenaran dari Matt. Mereka memutuskan untuk mencari asal-usul mereka sendiri. Matt tidak bisa menghentikan mereka. Akhirnya dia memberikan mereka pakaian, dan membelikan mereka tiket kereta. Dia membawa mereka ke stasiun, sambil mendorong mereka untuk naik, sambil memperingatkan mereka, manusia sangat berbahaya, jangan percaya, karena mereka akan melakukan apapun demi kepentingan mereka sendiri. Namun sebelum dia selesai berbicara, Matt diserang oleh pembunuh yang dikirim oleh Carl. Daesan dan janda ketakutan dan bersembunyi di gudang. Pembunuh juga mengejar mereka. Pembunuh mencoba membuka pintu dengan tangan, namun dia ditusuk oleh janda dengan pistol paku. Mereka berhasil lolos dari kejaran. Mereka tiba di kota asal mereka. Mereka melihat asli Black Widow di layar. Ternyata dia adalah seorang bintang besar. Saat ini sedang menunggu transplantasi organ di rumah sakit. Polisi melacak Daesan dan suster janda berdasarkan kematian Matt. Namun di perjalanan kembali ke kantor polisi, pembunuh menyerang polisi untuk menjaga rahasia klon manusia. Bahkan menyerang polisi secara terang-terangan. Daesan dan suster janda pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Berdasarkan alamat yang diberikan oleh Matt, mereka berhasil menemukan rumah asli Daredevil. Karena gen mereka sama, Daredevil dengan mudah membuka pintu menggunakan pengenalan wajah. Namun ini membuat asli Daredevil ketakutan. Di dunia nyata, adegan Sun Wukong asli dan palsu terjadi.